komunitas Yadija. Kita ketemu kembali di dalam ibadah online sore hari ini. Ketemu dengan Mami Herlina untuk mengikuti ibadah ya. Anak-anak siapkan hati kita, siapkan untuk kita boleh memuji, memuliakan dan menyembah nama Tuhan. Ya, anak-anak siap ya? Yang di rumah ya, nggak boleh makan lagi, nggak boleh main-main lagi, tidur-tiduran, semua duduk yang manis. Ya, kita akan mulai ibadah sore hari ini dengan penuh sukacita. Shalom anak-anak, kita akan mulai ibadah online sore hari ini. Ya, anak-anak yang ada di rumah, ya siapkan hati kita, siapkan untuk kita datang beribadah pada saat sore hari ini. Anak-anak semua tutup matanya, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Engkau mempertemukan kami sore hari ini dalam ibadah online Tuhan. Tuhan, kami akan menyerahkan ibadah kami sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mengambil alih acara ini Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Urapi kami semua Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di rumah. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang akan bekerja atas kami. Dan kami boleh bersuka cita karena Engkau yang layak terima pujian. Hanya Engkau yang patut kami agungkan dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah online sore hari ini. Kami buka dan kami peralaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk anak-anak, kita akan nyanyikan pujian kita yang pertama dengan jejak-Mu Tuhan. Kita akan belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita tetap percaya melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ya anak-anak yang di rumah, misalkan lagunya tidak bisa, kita belajar ya sama-sama yuk. percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna.
serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Katakan serahkan diri, serahkan diri, genapi karyamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak, kita terus memuji nama Tuhan. Kita akan senangkan Dia dengan pujian kita. Kita akan nyanyikan pujian Tuhan Allah Maha Besar. Allah kita besar, anak-anak. Kita harus memuji Dia dengan sungguh-sungguh, ya. Yuk semua yang di rumah bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian ini pakai gerakan, ya. Kita terus memuji nama Tuhan, ya adik-adik, ya. Yeay, anak-anak, kita terus menyukakan hati Tuhan, ya. Anak-anak yang di rumah, semangat. Yuk kita nyanyikan pujian Love I Love, ya, buat Tuhan kita. I
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, pikiran kita untuk fokus ke firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian terlebih dahulu, nyanyikan pujian seperti rusak. Lagu ini mungkin baru buat anak-anak, kalau kita belajar ya. Demikian jiwa
Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami dengar firman-Mu. Kami haus Tuhan akan firman-Mu. Biarlah Engkau urapi kami Tuhan, hamba-Mu Tuhan, yang tidak ada artinya apa-apa Tuhan. Tapi kami mau belajar Tuhan, untuk kami boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu Tuhan, untuk anak-anak komunitas Widija Tuhan, maupun sesama kami semua yang ada di seluruh Indonesia ini ya Bapa. Untuk kami boleh belajar Tuhan, untuk kami membawakan firman-Mu, pakai kami Tuhan, yang tidak ada apa-apa artinya di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak yang di rumah, tutup matanya, lipat tangan. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan kalau kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini. Ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu, anugerah-Mu besar bagi kami. Kami sudah memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu. Kiranya Tuhan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang selalu menyukakan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk firman-Mu. Kami akan buka telinga kami untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau urapi kami, pakai kami Tuhan, untuk kami boleh menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu akan bekerja atas kami, mengurapi kami Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan Tuhan boleh dimengerti oleh anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami juga boleh menyampaikan Tuhan isi hati-Mu buat anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan bekerja Tuhan, mengambil alih Tuhan firman-Mu saat sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Ya anak-anak, sebelum Mami cerita, kita akan saksikan video ini ya. Akan saksikan tayangan video ini. Anak-anak siapkan Alkitabnya yang di rumah ya. Nanti Mami akan kasih ayat hafalan soalnya ya. Anak-anak juga bisa belajar dari isi Alkitab apa yang akan dilihat di dalam tayangan firman Tuhan sore hari ini ya. Anak-anak semua siap di rumah? Duduk yang manis, nggak ada yang makan lagi, ngobrol. Ambil sikap ya untuk Tuhan. Tuhan menjanjikan seorang putra kepada Abraham. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. Dua 20 tahun berlalu. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. Tuhan telah membuatku tertawa, katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham.
Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. "Mana anak domba yang akan kita persembahkan?" tanya Ishak. Jawab Abraham, "Tuhan akan menyediakan." Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, "Abraham!" "Jangan lukai anak itu," kata malaikat. "Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu." Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu, "Tuhan akan menyediakan," karena Tuhan sudah menyediakan korbannya. Seperti dikatakan Tuhan, janjinya pasti dipenuhi. Nah, anak-anak sudah mendengar firman Tuhan dari video tadi ya. Mami akan kasih ringkasannya. Cerita tadi diambil dari Kejadian 18 ayat 6. Terus anak-anak juga bisa dibaca yang lebih lebih detailnya di Kejadian 22 ayat 2 mengenai perintah Allah kepada Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak ya. Di sini anak-anak bisa dibuka Alkitabnya ya. Ketika Allah berbicara kepada Abraham ya untuk meninggalkan rumahnya di Haran, janji apa yang Allah janjikan pada Abraham? Anak-anak tadi sudah dengar dan sudah melihat videonya, yaitu suatu tanah untuk keluarga, banyak keturunan, suatu keluarga yang besar. Abraham percaya pada Allah dan percaya pada janji Allah padanya ya, Allah pada Bapak Abraham maksudnya ya. Karena Abraham dan Sarah telah lanjut usia dan belum memiliki anak, mereka pastilah bertanya-tanya ya, bagaimana mungkin ya Allah dapat menjadikan mereka sebagai keluarga yang besar
Ya, seperti tadi tayangan videonya ada kan anak-anak? Ya. Di dalam Kejadian 22 ayat 2, perintah Allah kepada Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak. Ya. Di sini waktu Bapak Abraham dan Ibu Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ishak tadi, umurnya Bapak Abraham saat itu 99 tahun dan Ibu Sarah 90 tahun. Ya. Ketika Ishak lahir, Bapak Abraham umurnya 100 tahun jadinya. Karena 99 ditambah kalau ibu mengandung kan 9 bulan sampai 10 bulan dihitung akan menginjak umurnya 100 tahun buat Bapak Abraham dan Ibu Sarahnya menjadi 91 tahun. Ya. Hal ini tidak mungkin bagi manusia, ya. Nggak mungkin udah usianya sudah tua bisa punya anak, tapi Tuhan menjanjikan seorang anak buat Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Lah, lahirlah Ishak yang Tuhan janjikan, ya. Ishak ini yang artinya itu tertawa anak-anak, ya. Diberi arti Ishak adalah tertawa. Ishak dibawa ke tanah atau ke Gunung Moria untuk apa tadi? Dikorbankan, menjadi dipersembahkan sebagai korban bakaran bagi salah satu yang akan aku tunjukkan padamu. Di sini maksudnya Tuhan menyuruh Bapak Abraham dan Ibu Sarah ini mengorbankan anak yang disayangi, yang dikasihi untuk dikorbankan menjadi korban bakaran. Ya, di sini kira-kira Bapak Abraham setelah anak-anak tadi lihat tayangan videonya, Bapak Abraham nurut nggak? Nurut apa yang dikatakan Tuhan atau diperintahkan Tuhan. Dia membawa Ishak ya ke Gunung Moria selama 3 hari perjalanannya. Di sana Bapak Abraham membawa kayu bakar, pisau, api, ya. Dia akan menyembelih Ishak untuk menjadi persembahan buat Tuhan. Iman Bapak Abraham diuji anak-anak. Apa yang dilakukan Bapak Abraham? Bapak Abraham nurut. Dia taat dan takut akan Tuhan. Ketika Ishak tadi sudah dibawa ke Gunung Moria, sudah dipersiapkan segala sesuatunya ya untuk dipersembahkan ya. Nih ada ya gambarnya ya anak-anak ya. Apa yang terjadi anak-anak tadi? Anak-anak lihat ya. Tiba-tiba Tuhan sudah menyiapkan apa yang dipersiapkan untuk yang terjadi. Apa yang terjadi tadi anak-anak ya, Ishak adalah anak yang Allah janjikan bagi Abraham dan Sarah ya. Ketika Bapak Abraham sudah mengambil pisau dan api untuk korban bakaran tadi ya, untuk mempersembahkan Ishak anak satu-satunya yang dia kasih dan sayangi. Lalu ada malaikat Tuhan berbicara ya. Malaikat Tuhan ini datang dari langit bilang sama Bapak Abraham, "Abraham, Abraham." Sautnya, "Ya Tuhan," kata Bapak Abraham. "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan Ishak atau apa-apakan anak itu, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ya, setelah mendengar kata-kata itu, Bapak Abraham menoleh ya, melihat apa? Setelah dia kembali melihat Ishak yang sudah di atas kayu ini ya untuk segera dipersembahkan atau disembelih, tiba-tiba Tuhan menyediakan anak domba korban bakaran bagi Bapak Abraham. Wah, betapa senangnya Bapak Abraham ya anak-anaknya. Yang tadinya anaknya mau dikorbankan, mau disembelih ya, ternyata Tuhan menyediakan anak domba untuk korban bakaran tersebut. Ya, ini anak-anak ceritanya bisa anak-anak baca sendiri tidak di rumah ya, di Alkitab tadi yang Mamis bilang di Kejadian tadi ya, di Kejadian 22 ayat 2. Lalu sekarang untuk ayat hafalannya
Anak-anak bisa hafalin. Setelah itu nanti anak-anak boleh WA ke guru kelas masing-masing. 1 Yohanes 4 ayat 10. Berapa anak-anak? 1 Yohanes 4 ayat 10. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Mami ulang ya. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Mami ulang sekali lagi. 1 Yohanes 4 ayat 10. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Udah ya anak-anak, Mami akan akhiri ibadah online sore hari ini. Nanti masing-masing guru kelas akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak. Anak-anak boleh jawab ya kepada mami-mami yang ada di kelas kalian masing-masing. Ya, sebelum kita akhiri ibadah online sore hari ini, kita akan tutup mata, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami akan akhiri ibadah online sore hari ini. Kiranya Tuhan ajar kami Tuhan, untuk kami boleh seperti Bapak Abraham Tuhan, yang takut akan Engkau, taat dan mau melakukan perintah-Mu. Apa yang Engkau mau Tuhan untuk kami ini anak-anak-Mu komunitas Yedija. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh berubah. Kami boleh Tuhan menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Dengan cara apa Tuhan kami dapat membalaskan kasih dan kebaikan-Mu. Kami mau belajar Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, menjadi anak-anak yang mau melakukan perintah firman-Mu Tuhan, akan menjadi anak-anak yang menjadi anak yang menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak komunitas Yedija yang ada di rumah, maupun Tuhan kami sebagai guru-guru dan mami-mami di komunitas Yedija. Berkati kami semua dengan berkat-Mu, kesehatan, kekuatan. Saat ini Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia khususnya Tuhan. Dengan adanya COVID-19 ini Tuhan, kami rindu bangsa kami Tuhan adalah bangsa yang menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Kiranya bangsa kami boleh menjadi bangsa yang selalu Tuhan melakukan apa yang Engkau mau Tuhan. Apa yang terjadi saat ini Tuhan di COVID-19 ini, masa pandemi, kami boleh Tuhan selalu dekat kepadamu. Kami boleh mendekatkan diri kami kepadamu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang akan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Hanya Engkaulah pengharapan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Semua terjadi Tuhan atas COVID-19 ini adalah Tuhan Yesus merupakan kehendak-Mu Tuhan. Apa yang sudah terjadi saat ini Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan mengubahkan bangsa kami ini supaya menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan, beserta Tuhan Yesus wakilnya, dan bangsa dan rakyat yang ada di Indonesia ini, supaya boleh Tuhan menjadi orang-orang yang takut akan Engkau juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur saat sore ini. Haleluya, amin. Halo anak-anak, ya Mami akan akhiri dan kita akan berjumpa kembali minggu depan. Dadah anak-anak, sampai ketemu lagi minggu depan ya.